Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun kita berada dalam kondisi wabah seperti saat sekarang ini, akan tetapi kita masih tetap bisa melakukan ibadah, termasuk melaksanakan sholat Id. Ya, sebagaimana yang dimaklumi bahwa sholat Id itu pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah. Sholat Id ini hukumnya ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun waktu pelaksanaan sholat Id ini dilakukan pada tanggal 1 Syawal, tepatnya sekitar 15 menit setelah matahari terbit atau di awal waktu duha, waktu sholat duha. Ya. Dan berakhirnya sampai menjelang waktu zuhur. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya pelaksanaan sholat Id ini dilakukan di masjid atau di lapangan. Namun dalam kondisi tertentu kita dibolehkan melakukan sholat Id ini di rumah. Contoh, katakanlah misalnya kita terlambat melaksanakan sholat Idul Fitri ini di masjid atau di lapangan. Ya, maka kita boleh melakukan sholat Id ini di rumah. Dan sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat. Apalagi dalam kondisi wabah seperti ini, di mana sekarang ini sedang diberlakukan pembatasan jarak, ya, kita diminta untuk tidak melakukan perkumpulan dan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa atau orang banyak. Maka kita diperbolehkan untuk sholat di rumah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, pelaksanaan sholat Id ini, tentu ada tuntunan dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum kita melaksanakan sholat Id tersebut. Yang pertama, kita dianjurkan untuk mandi dulu sebelum berangkat sholat. Kemudian kita disunnahkan berhias, kemudian memakai pakaian yang terbaik. Karena Nabi SAW, kata para ulama, beliau biasa keluar untuk sholat Id itu dengan memakai pakaian terbaiknya. Kemudian beliau sebelum sholat Id, beliau biasanya makan terlebih dahulu. Itu kalau Idul Fitri. Adapun Idul Adha nanti sepulang dari sholat. Karena Rasulullah SAW la yaqdu yaumal fitr hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kula min adhiyatihi. Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Idul Fitri, dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada saat Idul Adha, beliau tidak makan dulu, kecuali setelah pulang dari sholat, baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hikmahnya diajarkan kita makan dulu sebelum Idul Fitri, agar tidak disangka bahwa hari itu masih hari berpuasa. Sedangkan hari Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu, agar daging kurban itu bisa segera disembelih dan dinikmati setelah sholat Id. Kemudian kita juga disunahkan untuk bertakbir, Kemudian kita lihat lafaz takbir yang biasa kita lafazkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan kalau orang cuma mengucapkan Allahu akbar saja, itu juga diperbolehkan. Kemudian berkaitan dengan sholat sunnah sebelum Id itu tidak ada. Tidak ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sebelum dan sesudah itu nggak ada. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, beliau mengerjakan
sholat id 2 rakaat, namun beliau tidak mengerjakan sholat sunnah sebelum maupun sesudah sholat id. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa tidak ada azan dan iqamah ketika sholat id. Ya. Nah, berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idain, ghairu marrah wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah." Aku pernah sholat id, Idul Fitri, Idul Adha bersama Rasulullah bukan hanya sekali 2 kali, dan saya tidak pernah melihat beliau azan dan iqamah. Ya. Kemudian juga kata para ulama tidak juga disyariatkan ucapan as-shalatul jami'ah. Ya, karena tidak ada tuntunannya. Baik. Kemudian bagaimana tata cara sholat id? Sholat id itu sama dengan sholat-sholat pada umumnya. Kita pertama sama dengan sholat sunnah. Ya, sama dengan sholat sunnah pada umumnya. Ya. Hanya saja ada sedikit tambahan. Ada sedikit tambahan, yaitu tambahan setelah kita melakukan takbiratul ihram, kita disunahkan untuk melakukan 7 kali takbir. Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar sampai 7 kali. Dan di sela-sela itu kita disunahkan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian kita ruku dan seterusnya. Kemudian di rakaat kedua setelah kita takbir berdiri, ya, maka kita bertakbir lagi. Nah, sebelum kita membaca Al-Fatihah sebanyak 5 kali. Dan kita juga disunahkan di sela-sela takbir tersebut membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, seandainya kita lupa membaca takbir tersebut, maka hukumnya tetap sah. Kita tidak perlu lagi mengulangi sholat kita kembali. Ya, karena takbir zawaid atau takbir tambahan itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Jadi kita setelah kita membaca takbir, kemudian kita baca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat, kemudian ruku dan selesai sholat. Ya. Seandainya kita melakukan sholat Idul Fitri secara sendiri, maka tidak perlu khutbah. Namun kalau berjamaah, apalagi kalau jamaahnya banyak, ya, maka tetap disunahkan untuk melakukan khutbah. Tapi kalau seandainya tidak dilakukan khutbah, maka sholatnya tetap sah. Ya, adapun bagi orang yang melakukan khutbah, maka khutbahnya harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, khutbah id itu tidak didahului dengan ucapan salam dan tidak pula ditutup dengan salam. Ya, dilakukan dengan 2 khutbah. Walaupun di sini ada silang pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan cukup 1 khutbah, ada yang mengatakan 2 khutbah sebagaimana khutbah sholat Jumat. Adapun Nabi SAW, kata para ulama, beliau membuka khutbahnya sebagaimana khutbah-khutbah beliau pada umumnya. Tidak diketahui satu hadis pun, ya, menjelaskan bahwa Nabi SAW memulai khutbahnya dengan takbir. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Walaupun kita temukan beberapa hadis bahwa Nabi SAW beliau kadang-kadang menyelingi khutbahnya itu dengan takbir, tapi itu tidak menunjukkan beliau memulai khutbahnya dengan takbir. Jadi kita memulainya sebagaimana khutbah pada umumnya. Nah, jadi dalam hal ini jamaah boleh memilih untuk mendengar khutbah atau tidak. Jadi tidak wajib untuk mendengarkan khutbah. Sebagaimana beliau bersabda, aku saat ini akan berkhutbah, siapa yang mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan duduk, dan siapa yang ingin pergi, maka silakan untuk pergi. Barangkali itu tuntunan ringkas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala
amal ibadah kita dan memaafkan segala kekurangan dan kesalahan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.